Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Yeni. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi dan perubahannya. Di pertemuan yang sebelumnya, Bu Yeni telah membahas bahwa kimia adalah ilmu tentang materi yang meliputi sifat-sifatnya, perubahannya, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Sedangkan materi atau zat adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi sendiri ada 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Pada gambar dapat kalian lihat perbedaan molekul antara ketiganya. Kita masuk ke pokok pembahasan hari ini, yaitu perubahan materi. Perubahan materi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah perubahan fisika, dan yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak mengubah komposisi atau identitas dari substansi. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang mengubah komposisi atau identitas dari substansi yang terlibat. Perubahan fisika sendiri meliputi perubahan wujud, perubahan bentuk, dan perubahan karena pelarutan. Sedangkan perubahan kimia, ciri-cirinya ditandai dengan terjadinya pembentukan gas, pembentukan endapan, perubahan warna, dan perubahan suhu. Perubahan fisika, contohnya yang pertama adalah perubahan wujud. Semua yang berkaitan dengan perubahan wujud dari padat, cair, atau gas, dan sebaliknya, termasuk perubahan fisika. Salah satunya adalah es yang mencair. Bentuk perubahan fisika yang kedua adalah perubahan bentuknya. Dari kalimat perubahan bentuk, maka yang berubah hanya bentuknya saja. Contohnya adalah beras yang dijadikan tepung beras dengan cara digiling. Karena beras dan tepung beras memiliki sifat yang sama, kandungan substansinya tidak berubah, maka perubahan dari beras menjadi tepung beras termasuk contoh perubahan fisika. Yang ketiga, perubahan karena pelarutan. Contohnya adalah gula atau garam yang dilarutkan ke dalam air. Ingat, dalam perubahan ini, gula dan garam tidak mengalami perubahan sifat, tidak mengalami perubahan substansi. Hanya saja gula atau garam tadi larut ke dalam air. Bisa kalian buktikan sendiri, ketika garam dimasukkan ke dalam air, maka air garam tersebut rasanya asin. Ya, garam tidak berubah substansinya, hanya larut ke dalam air. Kemudian perubahan kimia. Yang pertama, contohnya adalah pembakaran. Semua reaksi pembakaran adalah perubahan kimia. Salah satunya kayu yang dibakar. Ketika kayu dibakar, maka akan dihasilkan arang yang mempunyai sifat berbeda dari kayu. Arang juga tidak bisa kembali menjadi kayu. Jadi di sini ada perubahan substansi, ada perubahan sifat dari kayu menjadi arang. Contoh yang selanjutnya adalah fermentasi. Semua reaksi fermentasi juga merupakan perubahan kimia. Salah satunya adalah tape yang berasal dari singkong atau ketela. Tentunya kalian akan tahu bahwa ketela akan mempunyai sifat yang berbeda dengan tape, baik dari warna, rasa, tekstur,
Bahkan dalam pembuatan tape akan dihasilkan zat baru, yaitu alkohol. Ya, air tapenya mempunyai kandungan alkohol. Contoh yang selanjutnya adalah perkaratan. Reaksi perkaratan juga merupakan perubahan kimia. Karena besi yang bereaksi dengan uap air yang ada dalam udara atau karena adanya kelembapan udara yang cukup tinggi akan membentuk senyawa baru, yaitu karat besi. Maka perkaratan juga merupakan contoh dari perubahan kimia. Contoh yang selanjutnya adalah pembusukan. Semua pembusukan, baik itu buah-buahan, sayur-sayuran, atau makanan yang lain merupakan contoh dari perubahan kimia. Karena jika sudah membusuk, maka akan mempunyai sifat yang berbeda, sifat baru yang dihasilkan dari zat asalnya atau substansi asalnya. Atau bisa dikatakan tidak bisa kembali ke awal. Ya, demikian penjelasan tentang perubahan materi. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.